Di sini saya akan menjelaskan tentang tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge yaitu pengetahuan yang berbentuk know-how berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan pemahaman seseorang terhadap suatu masalah yang pernah dihadapi. Kita ambil salah satu contoh yaitu mengendarai sepeda motor atau mobil. Nah, kemudian explicit knowledge yaitu pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar, dan bisa sebagai bahan pembelajaran untuk orang lain. Salah satunya yaitu buku yang sering digunakan oleh guru atau bisa juga majalah. Nah, kemudian kita akan pelajari tentang model Sechi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang model Sechi. Model Sechi yang diusulkan oleh Nonaka Takeuchi ini juga dapat dianggap sebagai siklus transformasi bentuk pengetahuan yang ada di organisasi. Jenis-jenis pengetahuan dalam Sechi model adalah pertama, socialization atau tacit to tacit. Proses sosialisasi merupakan proses transfer pengetahuan yang paling mendasar. Socialization muncul dari aktivitas berbagi dan menciptakan pengetahuan tacit melalui pengalaman langsung. Bentuk dari sosialisasi biasanya adalah berbagai pengalaman, siklus, dan cerita. Kemudian externalization atau tacit to explicit, perubahan bentuk pengetahuan dari tacit ke dalam bentuk explicit dengan externalization. Pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan dituangkan ke dalam media yang lebih mudah untuk dipelajari dan dimengerti orang lain. Biasanya bentuk dari eksternalisasi adalah berupa gambar, tulisan, suara, atau video. Selanjutnya yaitu kombinasi atau explicit to explicit. Pada kombinasi, pengetahuan dalam bentuk explicit yang sudah ada dikembangkan lagi dan disebarluaskan melalui berbagai media yang lebih sistematis. Media yang sering digunakan adalah dokumen melalui proses pendidikan. Pengetahuan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan atau mengolah berbagai pengetahuan yang telah ada, sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru. Kemudian internalization, explicit to tacit, perubahan bentuk pengetahuan dari bentuk explicit ke bentuk tacit dilakukan oleh individu-individu yang mencoba untuk memahami suatu pengetahuan yang sudah ada atau belajar ataupun melakukan penelitian terhadap suatu objek tertentu di dalam organisasi. Proses internalisasi dapat menghasilkan hasil-hasil yang memuaskan ketika seorang individu mengimbangi antara proses belajar dengan proses praktiknya dalam dunia nyata atau learning by doing. Pada akhirnya, hal tersebut akan menghasilkan dan menambah pengetahuan baru dalam diri individu. Demikian hasil presentasi saya ucapkan